Beberapa tahun lalu, saat saya sedang menunggu anak saya pulang sekolah, waktu itu anak saya baru masuk SD, saya ketemu dengan seorang kakek yang misterius. Saya ketemu dengan beliau di teras halaman depan sekolahnya anak saya. Beliau juga sedang menunggu cucunya waktu itu pulang dari sekolah. Kalau tidak salah, beliau adalah seorang doktor yang mengajar di salah satu universitas di Surabaya yang entah apa namanya, saya lupa. Jadi yang menarik dari perbincangan kami waktu itu adalah ngobrol sana-sini hilir mudik, tiba-tiba beliau menceritakan bahwa beliau orang yang sederhana, pas-pasan, tetapi yang selalu beliau amati dan beliau syukuri adalah bahwa setiap kali beliau ada kebutuhan, pas butuh ada. Jadi dia bilang, tidak penting bagi kita untuk hidup dalam kemelimpahan, tetapi yang penting adalah setiap saat kita ada kebutuhan, ada pertolongannya, ada rezekinya. Nah ini pas butuh ada, pas butuh ada. Oh, saya tertarik dong. Saya bilang, wah ini keren banget. Apa sih Pak tipsnya supaya kita hidup dalam kondisi pas butuh ada, pas butuh ada? Nah, beliau bercerita ini pada saya. Beliau bilang, cara agar kita hidup dalam kondisi penuh pertolongan Tuhan, pas butuh ada, umpamanya utamanya dalam hal rezeki ya, adalah hidup dalam kesyukuran. Saya pikir, oke, ini suatu hal yang saya sudah sering dengar, hidup dalam kesyukuran. Tapi bagaimana praktek konkretnya gimana sih Pak? Gitu. Nah ini tips dari beliau. Yang pertama, setiap barangmu sekecil apapun itu rawat. Jadi tips pertama dari dia adalah rawat apapun barang-barang kita, karena kita mengetahui semua barang-barang yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu beliau bilang. Jadi meskipun kamu ketemu uang, lagi nyapu-nyapu, ketemu ada uang 50 rupiah, ketemu 25 rupiah, dia bilang, oh itu ambil uangnya, ambil, lalu bersihkan, simpan, dia bilang itu. Ada sesuatu, ini ambil, bersihkan, simpan, dia bilang. Meskipun uang itu dalam tanda kutip tidak berharga 50 rupiah, tetapi kita merawat barang itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang sudah nitipin nih barang buat kita, dia bilang gitu. Jadi karena kita tahu nih barang pemberian dari Allah, kita rawat nih barang ini, kita simpan baik-baik ini barang, nggak kita geletakin begitu aja, membentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Lalu saya pancing lagi kan, saya bilang, terus tips keduanya apa Pak? Nah ini beliau bilang, tips kedua untuk hidup dalam kesyukuran, agar kita selalu ditolong Allah pas butuh ada. Tips kedua adalah pakai barangmu. Wah ini saya agak mengernyitkan dahi sedikit. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Make itu gimana maksudnya? Beliau bilang gini, sering kalau kita tuh lihat ya, misalnya ada orang punya sepatu banyak. Ya sepatu nih dia tumpuk aja. Padahal dia hanya bisa pakai mungkin 1-2. Tetapi dia tumpuk aja sepatunya itu ada 10 misalnya, 15. Sepatu ditumpuk aja sampai sepatu itu menjadi rusak. Pada akhirnya sepatu itu urung terberdayakan. Padahal intinya harta, kata beliau, intinya benda-benda itu adalah dipakai untuk mensupport kebutuhan kita. Nah kalau benda-benda itu tidak dipakai untuk mensupport kebutuhan pemiliknya, tidak terberdayakan, maka benda itu jadi gak berkah, dia bilang gitu. Jadi kalau kamu punya sepatu, tadi prinsip pertama tuh rawat, bersihkan sepatumu gitu ya, sebagai bentuk respect. Yang kedua adalah sepatu tuh jangan dieman-eman, jangan sayang gitu. Justru harus dipakai, pakai barang itu. Kalau nggak dipakai, maka barang itu urung terberdayakan. Yang ketiga, kata beliau, wah ini saya udah nggak sabar kan, saya bilang oke Pak, apa ini prinsip yang ketiga ini apa? Ini prinsip terakhir, beliau bilang. Oke, I'm all ears. Saya mendengar dengan cermat ini. Prinsip yang terakhir, kata beliau, adalah nikmati. Jadi prinsip ketiga itu adalah nikmati. Nikmati yang bagaimana, kata beliau? Pada saat kita menikmati itu, kita
enjoy memakai barang itu, pada saat enjoy itulah seakan-akan kita tuh connect kepada Tuhan gitu, karena kayak bentuk kita terima kasih gitu. Contoh, beliau bilang gini, di depan rumah beliau itu ada teras. Dia bilang teras rumah itu adem, ada pohonnya, jadi beliau enak untuk duduk-duduk di sana, sore-sore gitu, menikmati suasana, duduk-duduk, menikmati suasana lah intinya. Setiap kali beliau duduk-duduk menikmati suasana itu kan sebenarnya beliau menikmati pemberian. Nah, pada saat duduk-duduk dan menikmati suasana yang teduh, yang dingin, yang enak di teras rumah beliau itulah, disitulah tuh beliau mengungkapkan kesyukurannya kepada Tuhan tuh. Jadi saat sambil duduk enak, nikmat, ngopi, terus bilang, aduh ya Allah, terima kasih ini sudah bisa duduk di sini di teras yang enak ini, yang adem, beliau bilang gitu. Intinya pada saat kita menikmati itu, disitulah kita koneksi ya, manteng lah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu, ingat kepada Tuhan dengan jalan kesyukuran itu, dia bilang. 3 tips sederhana, tapi kalau dipraktekkan ini menjadikan hidup kita penuh anugerah, karena kita selalu melarutkan diri kita dalam kesyukuran.